السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الطلبة، هذا اليوم نحن سنستمر الدرس من الأسبوع الماضي، وكما عرفنا أن في الأسبوع الماضي نحن قد درسنا الوحدة الثالثة، ونحن قد قرأنا وكذلك درسنا الحوار الأول، الحوار الثاني، والحوار الثالث. وهذا اليوم نحن لا نلتقي في الفصل في الجامعة ولا نلتقي في Zoom. Kita tidak berjumpa di kelas, kita juga tidak berjumpa di Zoom. Walakin ana u'allimukum, tapi saya mengajar Anda abara atau biwasilati YouTube atau dengan menggunakan YouTube. Wa antum tusyahiduna hadha ta'lim, dan kalian nanti akan menyimak atau menyaksikan atau menonton video ini kelanjutan dari materi pekan lalu. Ya. Wa hadzal yawm ana lam antaqil ila al-wahda al-jadida. Saya belum pindah ke wahda yang baru. Tetapi nahnu thabitun, kita tetap fil wahda ats-tsalisah. Kita tetap di wahda tsalisah yang pekan lalu sampai ke al-hiwarus tsalis. Ini yang ada di depan Anda, al-hiwarus tsalis. Saya coba perbesar dulu ya. Ya. Di dalam hiwarus tsalis ada musyari dan ba'i, dan di dalam hiwarus tsani juga kemarin ada siapa ya, saya lupa. Tapi maksud saya dalam setiap wahda ada 3 hiwar, ada 3 dialog. Di sana Anda mendapatkan kosakata, baik itu ismun, ataupun fi'lun, ataupun harfun. Baik itu berupa kata selain verba. Ismun itu bisa nomina, bisa adjektiva dalam bahasa Arab, bisa numeralia, bisa adverbia, ya. Jadi segala bentuk kata selain verba dan preposisi disebut dengan ismun dalam bahasa Arab. Nah, kemarin Anda sudah mendapatkan banyak ismun, ya kan? Baik kata benda berupa benda yang mati maupun kata benda berupa abstrak noun atau kata abstrak, ya. Kalau di hiwar salis ini Anda mendapatkan banyak kosakata terkait dengan perabot rumah tangga. Ada asas, asas itu perabot rumah tangga. Ada ghurfah, masih ingat? Ada sajadah, ada furnun, ada sitarah, ada sarir, kemudian ada matbakh, ada apa lagi? Di sini banyak sekali, ada sejadah, arikah, ya kan? Kemudian Anda juga mendapatkan kosakata tentang verb atau fi'lun atau kata kerja. Ada kata uridu, ada kata tafaddal, udkhul, ya kan? Kemudian ada kata apa lagi yang berupa kata kerja yang sudah Anda dapatkan. Yang masing-masing setiap kata gantinya akan berbeda. Ya kan? Ada uridu, saya mau, saya butuh. Tapi kalau kamu yang butuh berubah menjadi uridu. Ada askunu, I live. Kalau kamu, you live menjadi taskunu. Ya, itu perhatikan sekali. Dari situ Anda bisa mempelajari polanya. Kalau saya pasti di depannya itu ada huruf hamzah. Uridu, askunu, ya kan? Kemudian usyahidu, ajlisu, semuanya di depannya hamzah. Tapi kalau untuk kamu, semuanya di depannya ta. Itu cara mudah mengingatnya. Turidu, taskunu, tusyahidu. Gitu ya. Kalau yang perintah, tafaddal. Kalau untuk anta. Kalau untuk anti, tafaddali. Kemudian ada udkhul untuk anta. Kalau untuk anti, udkhuli. Nah, pola-pola itu menjadi terbiasa karena kita sering menemukannya berinteraksi. Oke.
ini hanya sekedar mereview atau mengevaluasi materi kita di pekan lalu ya. Nah, nanti ada tugas di akhir perkuliahan ini dengan mengumpulkan kosakata-kosakata itu. Tapi nanti saja, saya hanya ingin menekankan bahwa masing-masing kata ini nanti Anda coba untuk melihat dari satu bentuk tunggalnya, kemudian bentuk dualnya, kemudian dengan bentuk jamaknya. Karena di dalam mata kuliah membaca, kita juga harus tahu bagaimana menggunakan kosakata itu ketika dia dalam bentuk tunggal, ketika dalam bentuk dual, dan dalam bentuk jamak. Perlu diingat bahwa bahasa Arab punya bentuk dual. Ya, jadi nggak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, satu, kemudian kalau lebih dari satu itu sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Ada satu, ada dua, dan ada jamak. Lebih dari dua baru terkategori jamak. Dan satu lagi, bagaimana menggunakan angka ketika dengan benda-benda yang tunggal, dengan benda yang dual, dan dengan benda yang jamak. Saya kasih sebentar ilustrasi. Contoh, kita ambil kata misalnya ghurfah. Ya. Apa arti ghurfah? Masih ingat? Ghurfatun itu artinya kamar atau ruang. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan kata ghurfah bisa ghurfatul julus itu artinya ruang duduk atau ruang tamu ya. Ghurfatun naum, naum itu tidur berarti ruang tidur, kamar tidur. Bisa juga ghurfati itu artinya my room atau ghurfatuki itu artinya your room ya. Yang kemarin kita belajar tentang kepemilikan saya, kamu, itu juga bisa digunakan di sini. Masih ingat tentang satu buku, dua buku, dan tiga buku? Saya yakin masih ingat kalau satu buku itu adalah Kitabun Wahidun. Kalau dua buku, Kitabani Isnani. Kalau tiga buku, salah satu kutubin. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sekarang kita coba dengan ghurfah. Saya akan bagi dua dulu. Kita coba untuk mengingat yang kemarin. Kitabun wahidun. Kemudian kalau dua buku, perhatikan. Kitabani isnani. Kemudian kalau tiga buku, angkanya dulu. Salah satu kutubin. Ya. Kalau Anda dalam bahasa Arab ingin mengatakan satu buku, kitabun wahidun, dua buku, kita harus ingat di sini harus diberi tambahan ani. Yang tadinya kitabun, ujungnya bun, sekarang berubah menjadi ani. Kitabani. Kemudian ada angkanya, 2. Jadi kalau untuk satu buku dan dua buku, bendanya dulu yang disebut, baru angkanya. Kemudian kalau tiga buku, angkanya dulu. Salah satu kutubin. Perhatikan di sini ada tak marbuto. Tak marbuto itu sebagaimana kita ketahui untuk menandai feminin atau perempuan atau cewek kata benda. Tapi khusus dalam angka, dia selalu berkebalikan. Berkebalikan dengan apa? Dengan bendanya. Kitabun ini bendanya yang cowok atau maskulin atau mudzakkar. Gak ada tak marbutonya. Karena bendanya cowok, maka angkanya jadi cewek.
Itu yang saya bilang dengan berkebalikan. Yang dilihat itu bentuk tunggalnya ya. Jadi kalau bentuk tunggalnya ini kitabun, Anda melihat di sini bentuk tunggalnya itu adalah muzakkar atau maskulin, maka angkanya harus dalam bentuk feminin. Oke, nanti lama-lama terbiasa, jangan bingung dulu ya. Tuh, jadi itu. Nah, sekarang kita coba dengan kata ghurfa. Perhatikan bahwa ghurfatun itu adalah ruangan, artinya kemudian dia ada ta marbuto. Artinya ghurfatun ini jenisnya mu'annas atau feminin atau perempuan, cewek. Nah, kalau kita ingin membuat satu kamar, itu berarti bahasa Arabnya adalah ghurfatun wahidatun. Kalau dua, sama, ditambah ani di belakangnya, sehingga taknya berubah menjadi tak yang tidak lagi marbuto. Taknya tak biasa ya. Ya, taknya biasa. Ya, kemudian ghurfatani isnatani. Perhatikan, karena ghurfatun ini pakai tamarbuto, di sini juga harus pakai tamarbuto. Di sini pakai tani, di sini juga pakai tani. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan yang 3 kamar? Karena ini tadi perempuan atau mu'annas, maka 3 kamarnya salasu. Bentuk jamak dari ghurfa adalah ghurafin. Ya, tadi perhatikan ini bentuk jamaknya adalah ghuraf. Sementara bentuk jamak dari kitab adalah kutub. Ini termasuk jamak yang tidak beraturan. Dari mana tahunya, Bu? Bisa buka kamus. Ingatkan saya ya, nanti kita mencoba untuk cara membuka kamus. Supaya nanti Anda bisa menggunakan kamus. Kita pakai kamus yang sederhana aja dulu. Ya. Jadi itu, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Sekali lagi saya ulangi, untuk angka 1, 2, dan 3, kita harus perhatikan dulu apakah bendanya itu mu'annas atau muzakkar. Kalau dia muzakkar, seperti yang ada pada kitabun ini, yang ada pada contoh sebelah sini, kitabun wahidun. Ya, sama ya bunyinya, bun wahidun, tidak ada tak marbuto. Sementara kalau ghurfatun wahidatun, ada tambahan tak di belakangnya. 1 kamar. Kemudian kalau 2 buku, kitabanisnani. Bendanya diberi akhiran ani, kemudian ada angka isnani. Dan di situ bukan isnatani, tapi isnani. Kenapa? Karena cowok atau muzakkar. Kemudian ketiga, salah satu kutubin. Salah satu kutubin, 3 buku. 3 buku, karena tadi kitabun itu muzakkar, maka angkanya menjadi salah satu. Sementara kalau yang di ghurfah, karena ghurfatun itu mu'annas, maka angkanya salasu. Dan bentuk jamaknya ini. Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Ini salah satu pembelajaran tentang angka dalam bahasa Arab, supaya nanti ketika Anda menyebut, kalau ada benda, kemudian ada angka, Anda bisa membaca angka dan benda tersebut. Ya kan? Saya kasih contoh misalnya, di sini ada pulpen ya, anggaplah ini pulpen gitu ya. Ini ada pulpen, misal. Nah, misalnya. Ini ada gambar pulpen.
Nah, ini bagaimana nih menyebutnya ada 4 pulpen? Kira-kira kita bisa menyebut apa? 4 pulpen. Kita ingat bahwa bahasa Arab pulpen itu adalah qalamun. Cek, berarti qalamun ini muzakkar. Kalau dia muzakkar, berarti nanti kalau dimulai dari angka 3, maka angka 3-nya pakai tak marbutoh. Angka 4-nya juga, karena dimulai dari angka 3 sampai 10. Ini juga. Ya. Jadi kalau dari angka 3 sampai 10, dia berlawanan dengan bendanya. Ya kan? Kalau dari 1 sampai 2, dia sama. Perhatikan kitabun wahidun. Sama-sama muzakkar. Ghurfatun wahidatun. Sama-sama muannas. Kitabani isnani. Sama-sama muzakkar. Ghurafatani sama-sama muannas. Nah, mulai dari angka 3 sampai 10, dia berkebalikan. Jadi, kalau benda tunggalnya tadi cowok atau muzakkar, maka dia diberi, angkanya diberi tak marbutoh. Kalau bendanya itu muannas, angkanya tidak pakai tak marbutoh, alias muzakkar. Kembali ke qalamun, berarti berapa nih? Karena qalamun itu bentuk jamaknya, bentuknya adalah muzakkar, maka angkanya harus kebalikannya dong ya, yaitu pakai tak marbutoh. Bentuk jamaknya apa? Aklam. Nah, gitu. Jadi 4 pulpen itu adalah arba'atu aklamin. 4 pulpen. Kenapa arba'atu? Kenapa nggak arba'u, Bu, misalnya? Karena qalamun itu muzakkar. Tadi kaidahnya kalau muzakkar, maka angkanya harus mu'annas. Dan tanda mu'annas itu dengan pakai tak marbutoh. Gitu ya. Itu maksudnya kenapa kita belajar angka ini sekarang, supaya nanti lebih terbiasa. Dan di dalam teks cerita tadi, ada tentang angka ini. Misalnya pertanyaan, berapa kamar? 5 kamar, khamsu ghurafin, itu ada. Ya, kita cek kembali. Nah, mari kita cek. Kita cek di halaman bawahnya ya, tentang angka. Kita halaman 63. Ini 62. Nah, ini ada angka kalender. Ya. Kemudian ada kalimat tanya di bagian bawah, kalau nggak salah di halaman 66. Tapi kita satu persatu dulu. Coba saya cek halaman 66. Oke. Nah, ini dia. Kam ghurfatan fi syaqqati? Jawabannya, fi syaqqati khamsu ghurafin. Kenapa nih khamsu ghurafin? Nah, penjelasannya tadi sudah saya perlihatkan. Bahwa mulai dari angka 3 sampai 10, benda dan angka akan berlawanan dari segi gendernya. Kembali lagi, ghuraf ini bentuk tunggalnya ghurfatun. Ghurfatun itu mu'annas. Karena dia mu'annas, maka angkanya harus muzakkar, berkebalikan. Dan tanda muzakkar itu tidak ada tak marbutoh. Ya. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Di lantai berapa apartemennya? Fid dauril khamis. Nah, ini bilangan tingkat. Kalau tadi 5 kamar, ini di lantai 5. Ya. Untuk menyatakan bilangan tingkat, kita harus mengubah bentuknya, berubah menjadi, nih, sebentar, saya
hapus ini dulu ya, supaya saya punya space untuk bisa membuat contoh tentang eraser tentang bilangan tingkat ya. Bilangan tingkat di dalam bahasa Arab itu polanya adalah fa'ilun atau fa'ilatun ya. Oke. Contoh tadi kita punya angka salasun. Ya. Kita punya angka arba'atun. Ya. Kalau mau melihat bilangan tingkat, kita pakai pola ini. Fa'ilun. Kenapa pakai pola ini? Karena dalam bahasa Arab selalu menggunakan fa, ain, sama lam untuk menjadi patternnya, polanya. Kita menginduk ke pola ini. Selalu terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam. Sehingga ketika ada contoh, kita selalu mengacu kepada kalau fa ini, kalau salasun berarti fa-nya itu adalah sa, ain-nya itu adalah lam yang ketiga ini adalah sa ini. Perumpamannya seperti itu. Sehingga kalau kita ngikutin ini, maka bentuknya akan menjadi risun. Ya. Kemudian kalau arba'atun, kalau ngikutin pola ini berarti bi'un. Karena yang jadi fa itu adalah ro, yang jadi ain itu adalah ba, yang jadi lam ini adalah ain. Ini tambahan. Kan selalu terdiri dari 3 huruf. Rabi'un. Terus kalau khamsun? Khamsun. Tadi ada khamsun. Kalau jadi bilangan tingkat, sama. Jadi akan menjadi misun. Ini fa-nya, ini mim ini adalah ainnya, sin ini adalah lamnya. Polanya sama kan? Khamisun, fa'ilun, salisun, rabi'un. Kemudian apa lagi? 9. Tasi'un. Oke. Tuh. Jadi kalau ada bilangan tingkat di lantai berapa? Nah, nanti kalau ada pertanyaan, fi ai daurin nadrusul arabiyyah? Di lantai berapa kita belajar bahasa Arab? Fi dauril khamis, fi dauris tsani, fi dauris tsalis, fi dauril rabi'. Tuh ya. Oke, kita kembali ke teks ini. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi tentang khamsu hurufin. Nah, sekarang kita kembali ke angka sini. Di sini ada angka kalender. Ya. As-sabtu, nama-nama hari. Al-ahadu, hari Sabtu, hari Ahad. Al-isnaini, hari Senin. As-sulasa'u, hari Selasa. Al-arbi'a'u, hari Rabu. Al-khamisu, hari Kamis. Al-jum'atu, hari Jumat. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada angka al-ahad. Al-ahad itu adalah hari pertama. Hari Ahad, hari Minggu itu hari pertama. Ahad itu artinya 1. Isnaini dari angka kata isnani tadi, isnaini. Hari Senin itu hari kedua. As-sulasa dari angka 3, as-salasa, hari Selasa. Al-arbiyah hari keempat dari kata arba'. Al-khamis dari kata khams, hari Kamis. Kemudian hari Jumat. Kemudian hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7. As-sabi'. Ya. Ini semua nama-nama hari. Nanti jangan lupa kita mulai memahami nama-nama hari pakai bahasa Arab. As-sabtu, al-ahadu,
al-itsnaini, as-sulasa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jumu'atu. Nanti Anda coba baca berulang-ulang dengan menggunakan pronunciation atau articulation yang tadi seperti saya contohkan. Bukan as-sulasa, tapi as-sulasa'u, al-arbi'a'u, al-khamis. Kita kalau orang Arab yang sudah terbiasa bahasa Arab, bunyi akhir memang tidak dibaca. Tapi karena kita sedang belajar, kita harus membacanya sampai bunyi akhir. Ini nama bulannya, bulan Muharram, ya. Kemudian ini kalendernya, 1, 2, sampai tanggal 30. Tidak perlu pakai bilangan tingkat, cukup menggunakan bilangan biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, tadi untuk bilangan belasan, itu semua bunyinya A. Kecuali yang 11, 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya. Nanti Anda ulang-ulang menyebut nama-nama, hari, dan angka untuk kalender. Ini kan kalender ya. Supaya lancar dalam menyebutkannya. Ya. Oke, ini juga latihan. Kira-kira ini isinya apa ya? As-sabtu, al-ahadu tab'an, al-itsnaini, as-sulatsa'u, al-arbi'a'u, al-khamisu, al-jum'atu. Ini juga sama latihannya. Harapan saya kalau yang benar-benar ingin belajar bahasa Arab, kalau Anda mengerjakan semua latihan yang ada di buku ini dan berulang-ulang, saya yakin kemampuan bahasa Arab Anda ketika sampai ke PTS aja, atau UTS, maksudnya UTS aja, itu kosakatanya sudah banyak sekali. Baik kosakata berupa ismun, ataupun fi'lun, ataupun harfun. Ya kan? Oke, itu yang terkait dengan angka dan kalender. Sekarang kita masuk coba, ini juga sama ya, nanti kita akan ke latihan 5, tapi ini pelan-pelan saya perlihatkan tentang berlatih dengan menggunakan kosakata yang tertera pada gambar ini dengan membuat contoh seperti yang ada di al-misal. Al-misal itu contoh, ya. Al-misalu, contoh. Hal taskunu fi baitin, karena ini gambarnya baitin, maka bikin pertanyaan begini. Na'am askunu fi baitin. Apa ini gunanya? Di sini menggunakan kata kerja taskunu, kemudian dijawab dengan askunu. Nanti kalau Anda berulang-ulang, Anda akan terbiasa. Kalau ada yang bertanya dengan tas, maka menjawabnya askunu. Cuma ada bedanya, karena di sini untuk anta, maka bertandanya menjadi taskunu. Tapi kalau untuk anti, akan menjadi apa? Pekan lalu saya sempat mengatakan,
di bagian akhirnya ditambah ina. Jadi kalau untuk perempuan, hal taskunina fi baitin, karena perempuan sama laki dalam bahasa Arab dibedakan. Hal anta taskunu fi baitin, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hal anti taskunina fi baitin. Jawabannya sama. Saya, na'am, askunu fi baitin. Anda silakan mencoba dengan gambar yang berikutnya. Hal taskunu fi syakkatin. Ganti dengan anti. Hal taskunina fi syakkatin. Jawabannya sama. Na'am, askunu fi syakkatin. Ya. Untuk berikutnya, Anda lanjutkan masing-masing. Ya. Oke. Ini juga sama. Uridu syakkatan min fadlika. Saya butuh sebuah apartemen. Please, min fadlika, please, tolong gitu ya. Sekarang kita ganti dengan salaja. Uridu salajatan min fadlika. Ini kalau yang kita ajak bicara laki-laki. Kalau yang kita ajak bicaranya perempuan, menjadi min fadliki. Ya. Misal saya bicara sama siapa? Di depan saya ada seorang perempuan namanya Aisyah misalnya. Saya bilang sama Aisyah, ya Aisyah, uridu syakkatan min fadliki. Gitu. Sekarang kita ganti dengan salaja. Kira-kira ini berlatih apa? Contoh ini melatih bahwa ketika kita menggunakan kata kerja yang butuh objek, objeknya bunyinya an. Jadi ketika kita berlatih di bawahnya sama. Uridu salajatan min fadliki. Uridu sajadatan min fadliki. Uridu sitaratan. Uridu mir'atan. Uridu arikatan min fadliki. Anda bisa ganti yang lain. Uridu kitaban. Uridu ta'aman, makanan. Uridu bakso. Ya kan? Saya pengen piknik. Boleh ganti dengan piknik, jalan-jalan. Uridu tamasya. Tamasya itu dari bahasa Arab. Uridu tajawul. Muter-muter. Keliling-keliling. Uridu tajawulan. Min fadlik. Tapi ini nggak pakai min fadlik ya, karena kita di sini min fadlik itu karena meminta pada orang. Tapi kalau saya sekedar butuh ini, saya butuh itu untuk diri saya sendiri, maka nggak perlu pakai min fadlik. Min fadlik itu karena kita meminta pada orang lain, sehingga kita menggunakan kata ya sopan. Tolong dong, ada please-nya di situ. Ya. Oke, ini juga sama. Tadi mengulang lagi, hal taskunu fi baitin, la. Kalau tadi na'am, sekarang jawabannya la. Hal taskunina fi baitin, apakah Anda tinggal di sebuah rumah? Kalau yang tadi di atas, na'am, ana askunu fi baitin. Saya tinggal di sebuah rumah. Tapi karena ini jawabannya la, maka jawabannya berubah. Kalau tadi fi baitin berubah menjadi fi syakka. Apakah Anda tinggal di Bekasi? Anda bisa ganti begitu ya. Hal taskunu fi Bekasi? La askunu fi Jakarta. Hal taskunina fi Depok? La askunu fi Jakarta Asyarqiyah. Saya tinggal di Jakarta Timur. Ya. Ini contohnya bisa dibolak-balik. Hal taskunina fi hayil jami'ah? La askunu fi hayil matar. Anda ganti dengan kosakata yang ada di sekeliling Anda. Anda tinggal di mana? Misalnya ya. Apakah Anda tinggal di dekat pabrik? Misalnya, hal taskunina fi hayil masani'. Masani' itu artinya pabrik. Ya, jamak dari masna'. Oke, itu latihan-latihannya. Ini juga sama. Madza turidu li ghurfatin naum? Anda butuh apa saja untuk ruang tidur? Ini kita ganti dengan anti. Kalau anti berarti turidina. Ya. Nah, ini saya coba tulis di sini. Oke. Kita hapus dulu ini.
Oke. Bahwa untuk kata kerja, kalau kita menyatakan saya, maka di depannya selalu ada hamzah. Dan untuk menyatakan kamu, maka di depannya selalu ada ta. Nah, tinggal lagi harokatnya apa? Bisa ta, bisa tu, gitu ya. Dan untuk kamunya perempuan, dia akan ditambah ina. Jadi kalau ini tadi turidu, jadi untuk anta, makalah untuk anti menjadi tambah di sini ina. Jadi ini jadi ina. Turidina. Jadi ini yang tadi turidu berubah menjadi ini. Penambahannya di sini. Ya. Ini untuk anta. Ini untuk anti. Nah, sekarang kita ganti dengan kata kerja yang berikutnya, taskunu. Taskunu itu untuk anta, kamu tinggal. Tapi kalau untuk anti, tinggal tambah ina juga. Taskunina. Ya, ada tambahan ina di situ. Ini dia. Nah, ya kan? Kemudian kalau kita ganti lagi dengan kata berikutnya, tadi ada tadkhulu. Tadkhulu itu artinya kamu masuk. Ini untuk anta. Kalau antinya jadi apa? Sama. Tadkhulina. Ada tambahan ini di bunyi akhir, ya. Jadi kalau ada sudah menemukan kata di depannya ada satu kata kerja misalnya atau verba Anda belum kenal, cuman ketika diucapkan misalnya madza tarkabu, ada kata tarkabu. Mungkin Anda tidak tahu artinya. Tapi dari situ Anda sudah bisa memastikan bahwa tarkabu ini pasti untuk anta. Dan kalau diubah menjadi anti, menjadi tarkabina. Gitu. Ya. Apalagi kata yang lain? Misalnya, aina tajlisu. Aina tajlisu. Tajlisu itu artinya kamu duduk. Aina di mana? Aina tajlisu, di mana kamu duduk? Untuk anta. Berarti kalau untuk anti, aina tajlisina. Kamu duduk di mana, wahai anti? Ya. Tinggal ditambah ina di bagian belakang. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini juga sama, madza turidu li ghurfatin naum. Anda butuh apa? Madza turidina. Nah, tinggal diganti. Mencoba melakukan drilling atau mengulang-ulang sesuai permintaan yang ada di dalam latihan ini. Kenapa perlu drilling atau mengulang-ulang? Supaya terbiasa. Nanti lama-lama terbiasa di kepalanya konsepnya sudah automatically jalan. Ya, jadi dia internally driven gitu. Jadi dia jalan sendiri karena sudah sering, ya. Karena bahasa itu adalah pembiasaan. Nah, ini contoh yang tadi sudah kita sempat buka terkait dengan angka, ya. Dan penggunaan kam. Seingat saya pekan lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan kata kam yang menyatakan berapa benda ini, berapa benda itu, misalnya berapa kamar. Nah, itu setelah kam, perhatikan di sini ada bunyi an. Kam ghurfatan. Berapa kamar fisyakah di apartemen? Berapa buku yang kamu butuhkan? Kam kitaban turidu? Berapa
rupiah yang kamu minta. Kam rubiatan tatlubu, minta itu tatlubu. Terus apa lagi? Kam, berapa box? Kam sundukan yang kamu beli. Tashtari, tashtari itu membeli, kamu membeli. Kam sundukan tashtari, berapa kotak yang kamu beli? Nah, itu nanti akan menjadi terbiasa. Tapi kalau nanya jam berapa, bahasa Arabnya apa, Bu? Gitu ya. Itu beda lagi karena kita tidak menanyakan jumlah benda. Ya. Jadi, kalau nanyanya jam, saya yakin bagian dari Anda sudah banyak yang tahu. Kita bisa menanyakan dengan menggunakan kam, bisa juga menanyakannya dengan menggunakan ayu. Dalam bahasa Arab bisa dua-duanya. Ya. Contoh, jam berapa sekarang? Bahasa Arabnya adalah kam as-sa'atu. Sekarang, al-an. Al-an. Ya. Kamis sa'atul an, bacanya bisa langsung kamis. Ya. Ada juga pakai kam as-sa'atu. Jadi ini bisa di kam as-sa'atul an, atau dibaca langsung pakai tambahan i. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Atau kita pakai ayu. Ayu sa'atin atau ayatu sa'atin al-an. Karena ayu itu kata tanya yang sangat fleksibel dalam bahasa Arab, bisa dipakai untuk menanyakan apapun. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ayu sa'atin al-an. Ini sama. Anda mau pakai ayu sa'atin al-an atau kamis sa'atul an, itu sama-sama artinya jam berapa sekarang. Ya. Jadi tidak menggunakan kam sa'atan. Kalau Anda menggunakan kam sa'atan, yang bunyi sininya, itu artinya berapa jam. Durasi. Kalau yang ini jam berapa. Yang ini juga jam berapa. Ya, perhatikan kalau menanyakan jam, ayu sa'atin al-an. Ya, ayu sa'atin al-an. Al-an itu sekarang. Jam berapa sekarang? Atau kamis sa'atul an. Jadi ada dua. Ayu sa'atin al-an atau kamis sa'atul an. Kalau Anda menanyakan kam sa'atan, itu berapa jam? Misalnya, kam sa'atan tanamu. Berapa jam kamu tidur? Jawabannya, anamu salasu sa'atin. Saya tidur 3 jam. Gitu. Ya. Oke. Ini terkait dengan, tadi kita udah belajar angka sama benda, kemudian bilangan tingkat. Ya. Tinggal lagi Anda berlatih mengikuti contoh al-misal fi hadhil warakah, di halaman ini, fi hadhis safhah. Ya. Kita juga kemarin belajar tentang ladaina, masih ingat apa artinya ladaina? Ladaina itu artinya kami memiliki, kami mempunyai, bisa diganti dengan indana, bisa diganti dengan ladaina. Itu kami memiliki, kami mempunyai. Tapi kalau saya mempunyai, berganti menjadi indi, ladayya, itu sama. Indaka, ladaika, kamu mempunyai.
laki-laki. Indaki, ladaiki, kamu mempunyai, perempuan. Anti. Anda tinggal berlatih nih. Ladaina syaqqah jamilah. Ladaina baitun jamilun. Nah, perhatikan di sini ada syaqqatun, jamilatun. Ya, kata sifatnya mengikuti. Kami memiliki apartemen yang cakep, yang indah, yang cantik. Cantiknya ini sebagai kata sifat mengikuti gender dari bendanya. Syaqqatun jamilatun, baitun jamilun. Rumah yang cantik, apartemen yang cantik. Sama-sama cantik, tapi yang satu pakai tone, yang satu enggak. Yang mesti diperhatikan. Kenapa? Karena sekali lagi, dia sifat ini harus mengikuti benda dalam hal gender. Ya. Oke. Nah, dilatih dengan menggunakan kata yang lain. Ladaina asasun jamilun. Ladaina arikatun jamilatun. Ladaina furnun. Nah, kita bisa ganti kata sifatnya dengan yang lain. Besar misalnya. Berarti kalau besar, kabirun. Kalau kecil, saghirun. Atau banyak, kathirun. Dikit, sedikit, qalilun. Ladaina asasun kathirun. Banyak. Ladaina arikatun apa? Saghiratun atau kabiratun. Kita punya sofa yang besar. Ladaina arikatun kabiratun. Ladaina furnun saghirun. Perhatikan bunyi akhirnya, yang satu pakai ta, yang satu tidak. Ya. Ladaina sajadatun saghiratun. Punya sajadah yang kecil. Sakhanun kabirun. Pemanas yang besar. Ghurfatun kabiratun. Ruang tidur yang besar. Ruang yang besar. Yang ingin dicontohkan dari contoh ini adalah kita menggunakan kata ladaina. Kita bisa ganti dengan ladaika, ladaiki, ladaiya, ladaihi, ladaiha. Nah, she has, ladaiha. Ya. Kemudian apalagi? Syaqqah jamilah. Menyesuaikan gender dari sifat dan bendanya. Itu yang diinginkan dari contoh ini. Nah, saya harapkan Anda mengulang-ulang dengan kosakata yang berbeda. Contoh saya, ladaiya waladun salihun. Saya punya anak yang saleh. Ladaiya bintun jamilatun. Bintun itu anak perempuan. Jamilatun, bukan jamilun. Ya. Ladaiya waladun jamilun wa bintun jamilatun. Saya punya anak laki-laki yang ganteng, jamilun, dan saya punya anak perempuan yang cantik, jamilatun. Ya. Ini bicara tentang tata bahasa atau gramatika atau grammar, so we don't have to see this page, and we step to next page. Nahnu nakhtu ila as-safhah ba'daha. Safhah itu halaman, ya. Kita cek ke halaman 66. Ini sudah halaman 66 ke halaman 73. Ini latihan-latihan yang terkait dengan laboratorium, ya, istima atau listening. You have to drill and always listen to the voice, and after that you repeat it, gitu ya. Anda mendengarkan, antum tastami'una ilal musajjal, pada pendengaran kaset, kemudian tukarrir, antum tukarriruna, Anda mengulang ma istama'tum, apa yang Anda dengar, ya.
Oke, kita lanjut ke tadrib 6, halaman 73. Oke, ini 71. Ini kembali lagi ada latihan-latihan. Ini juga latihan-latihan. Saya harap Anda semua mencoba untuk mengulang-ulang latihan ini baik dari segi membacanya ataupun dari segi listeningnya, ya. Oke. Ya. Ini juga sama. Latihan juga. Uridu syaqatan min fadlik. Saya butuh ini dong, ibaratnya gitu ya, bahasa kitanya ya. Saya butuh apartemen, tolong gitu. Kemudian lawan bicaranya, ladaina syaqqah jamilah. Kami punya apartemen yang cantik. Uridu musyahadat asyaqqah. Saya mau lihat dong, gitu ya. Hadhihi asyaqqah. Ini dia apartemennya. Hadhihi syaqqah jamilah. Perhatikan ada hazihi di sini penggunaannya. Hazihi itu untuk mu'annas, ya kan? Kalau untuk muzakarnya hadza, ya. Nah, coba Anda jawab pertanyaan ini. Aina taskunu? Saya jawab dengan situasi saya ya. Nah, Anda nanti jawab dengan situasi Anda. Berlatih. Aina taskunu? Askunu fi Pondokopi, Jakarta Asy-Syarqiyah. Ana askunu fi Pondokopi, Jakarta Asy-Syarqiyah. Wa ana askunu fi baiti. Ya, jawabannya boleh ditambahi. Kemudian nomor 2, hal taskunu fi syaqqatin? Apakah Anda tinggal di sebuah apartemen? La, askunu fi baitin. Tidak, saya tinggal di sebuah rumah. Hal taskunu fi baitin? Na'am. Ana askunu fi baitin. Ma raqmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Perhatikan menjawabnya. Raqmu baiti, nomor rumah saya, 47. 47. Nomornya 47. Ma raqmu syaqqatika? Anggaplah kita punya apartemen ya. Raqmu syaqqati, nomor apartemen saya. Raqmu syaqqati 8. Nomor apartemen saya 8. Kam ghurfatan fi baitika? Kam ghurfatan fi baitika? Berapa jumlah kamar di rumahmu? Perhatikan menjawabnya. Fi baiti, di rumah saya, 5 ghurafin. Ada 5 kamar. Anda boleh menjawab dengan membaliknya. 5 ghurafin fi baiti. 5 kamar di rumah saya. Nomor 7. Kam ghurfatan fi syaqqatika? Berapa kamar di apartemenmu? Fi syaqqati, di apartemen saya, 3. Oh, salah. 3 ghurafin. Kenapa tadi saya salah? Tadi saya menyebut salah 1. Salah. Kenapa? Karena ghurfah ini mu'annas. Masih ingat tadi? Kalau bendanya mu'annas, maka angkanya tidak boleh pakai tak marbutoh. Tadi saya menyebutnya salah 1. Itu salah. Ya. Jadi saya ulangi. Kam ghurfatan fi syaqqatika? Berapa jumlah kamar di apartemenmu? Jawabannya, fi syaqqati, dalam apartemen saya, 3 ghurafin. 3 kamar. 3 ghurafin. 3 kamar. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Di lantai berapa apartemen? Jawabannya, asyaqqatu fi dauri tsalisi. Asyaqqah di lantai 3. Ya.
Nah, saya tadi menjawab berdasarkan diri saya, walaupun untuk yang apartemen saya tidak punya, tapi menjawabnya asal saja. Yang penting secara gramatika atau tata bahasanya benar. Nanti saya minta Anda untuk menjawab juga nih pertanyaan ini. Itu ya. Oke. Ini terkait dengan latihan di halaman 73. Tapi nanti saya akan sampai kembali kalau sudah di akhir dari materi pada hari ini. Oke. Kemudian kita akan lihat tadrib yang ada di halaman ini. Ya. Ini latihan untuk melihat kecermatan dan kejelian Anda. Ya. Ini tadrib 3, latihan 3. Iqra, bacalah. Summa dha' alamah khata. Kemudian letakkan tanda salah. Bijanibil kalimah, di samping kata yang berbeda dalam setiap grup atau kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 3, 2, 4. Anda cermati di sini mana sih yang beda? Kalau beda, Anda beri tanda silang. Ini untuk menguji kecermatan Anda, ya. Contoh, ghurafun, ghurfatun, ghurafun. Yang beda mana? Yang ba. Maka Anda memberi tanda silang di sini. Yang ini, uridu, uridu, turidu. Yang beda, turidu. Ya. Itu untuk melihat kejelian. Karena ini bedanya cuma satu kata, satu huruf. Ya. Ini juga sama. Kalau tadi kata, maka di bawah ini berupa kalimat. Kita mencari kalimat yang paling beda sendiri di antara kalimat yang lain. Contoh, al-matbakhu fid dawri tsani, al-matbakhu fid dawri tsani, al-matbakhu fid dawri tsalisi. Yang beda yang ini, yang terakhir, Jim. Dapur itu di lantai 2, dapur di lantai 2, dapur di lantai 3. Ya. Jadi latihan-latihan di sini nih tampaknya sederhana, tapi sebenarnya menggugah Anda untuk melihat secara jeli mana yang berbeda, yang dengan cara itu Anda akan jadi terbiasa. Oh, bahwa ini beda loh, gitu. Karena kalau sekilas kok kayaknya mirip, ya. Seperti yang ini nih, marok mubaitika, marok mubaitiki, marok mubaitika. Yang beda yang mana ya? Nah, carilah. Ya. Itu tadrib halaman 75. Sekarang kita ke halaman teks ini. Ini ada teks, perhatikan ini. Ini sama seperti yang saya mintakan kepada Anda pekan lalu untuk mengubah teks dialog menjadi monolog. Kalau di situ dialog, si A tanya si B, si pembeli nanya si penjual. Intinya ada dua orang kemudian bertanya-tanya. Nah, sekarang kita ubah menjadi kita menceritakan dalam satu sisi menjadi sebuah monolog atau sebuah teks. Di sini ada contohnya. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Ahmad tinggal di apartemen, sebuah apartemen yang cantik. Perhatikan sini yaskunu. Ya, tadi Anda menemukan kata taskunu, ada menemukan kata askunu, nah sekarang Ahmad yaskunu. Anda bisa menyimpulkan. Berarti kalau untuk he, Ahmad ini sama dengan he ya, sama dengan dia laki-laki. Maka verbanya, kata kerjanya, fi'lunnya didahului ya. Ya. Kemudian lanjut, asyaqqatu fi hayyil matar. Apartemennya di kompleks bandara. Asyaqqatu fid dawri tsalis. Apartemennya di lantai 3. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Di apartemen itu ada 5 kamar. Fi ghurfatin naumi sarirun. Di ruang tidur ada tempat tidur. Fi ghurfatil julusi. Di ruang tamu ada arikah, sofa. Fil mathbahi furnun. Di dapur ada microwave. Fil hammami, di kamar mandi ada cermin, miratun.
Nah, Anda bisa menceritakan hal yang sama di kamar Anda atau di rumah Anda masing-masing. Contoh, kalau saya ya, ana askunu fi baitin jamilin. Saya tinggal di sebuah rumah yang cantik. Al-baitu atau baiti, rumah saya, fi Hayyi Jakarta Syarqiyah. Di daerah kawasan Jakarta Timur, rumah saya. Baiti, ini karena nggak ada lantainya diganti. Rokmu baiti sab'ah wa arba'u. Nomor rumah saya 47. Fi baiti khamsu urafin. Di rumah saya ada 5 kamar. Fi ghurfatin naumi sarirun wa khidhanatun wa maktabun wal hasu. Di kamar tidur saya ada tempat tidur, ada khidhanah, lemari, ada maktabun, ada meja, dan ada komputer. Wa kursiun, ada kursi. Fi matbakhi, di dapur saya, suhunun, piring-piring, wa malaik, sendok-sendok. Misalnya, kita sebutkan nama-nama benda yang ada di sekeliling kita. Anda juga bisa mengganti dengan kamar. Ya. Oke. Saya tidur di kamar saya cantik. Kamar saya di lantai 2, kalau dia punya rumah 2 lantai. Di dalam kamar saya ada apa? Sebutkan benda-benda yang ada di kamar. Ya. Dari situ kita bisa bercerita tentang diri kita. Atau Anda menciptakan rumah, menciptakan kamar, atau menciptakan apa lagi. Oke. Itu ini ada pertanyaannya. Kalau pertanyaan di sini, ini menanyakan tentang yang ada dalam teks. Ya. Nah, saya meminta, ini saya kira hari ini kita cukupkan dulu. Saya minta Anda untuk mengerjakan tugas. Pertama terkait dengan ini, membuat teks tentang diri Anda, tentang sekeliling Anda, yang sederhana dengan menggunakan kata askunu, kemudian kata kerjanya itu askunu, kemudian benda-benda yang ada di sekeliling Anda, seperti persis dalam contoh ini. Itu tugas satunya. Kemudian, tugas keduanya adalah Anda menuliskan semua benda yang ada di dalam wahda 3, yaitu hiwar 1 sampai hiwar 3. Jadi dalam hiwar 1 sampai hiwar 3 itu sudah banyak sekali kosakata yang terkait dengan benda-benda. Nah, itu Anda tulis semuanya. Anda tulis, kemudian setelah ditulis, Anda membuat menjadi, saya kasih contoh, misalnya ghurfatun. Tulis menjadi 1 ghurfatun, 2 ghurfah, dan 3 ghurfah. Contoh lagi misalnya arikatun. Anda tulis arikah, kemudian tulis 1 arikah, 2 arikah, dan 3 arikah. Pakai bahasa Arab tentunya. Ya. Jadi tugasnya ada 2 macam. Pertama, menuliskan cerita tentang diri Anda. Diri Anda di sini terkait dengan Anda tinggal di mana atau cerita tentang kamar Anda. Boleh. Yang kira-kira mirip dengan teks yang ada di Tadrib 6 ini. Kalau ini kan menceritakan Ahmad, ini ceritakan diri Anda. Seperti yang tadi saya beri contoh tentang diri saya. Ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan kosakata benda yang ada di wahda 3 dari hiwar 1 sampai hiwar 3. Kemudian bukan hanya mengumpulkan, tapi membuat tulisan tentang benda-benda itu pada angka 1, angka 2, dan angka 3. Maksudnya, 1 benda itu, 2 benda itu, dan 3 benda itu. Tadi saya sudah kasih contoh. 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Ada lagi misalnya, di sini ada kata furnun. Furnun itu microwave. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan furnun, tapi Anda juga menulis 1 furnun, 2 furnun, 3 furnun. Dengan menggunakan bahasa Arab.
ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, boleh japri, boleh juga langsung berbicara di grup supaya teman-temannya juga tahu. Ya, insya Allah pekan depan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas kembali untuk pekan depan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan terus bersemangat untuk bisa bahasa Arab. Makin sering Anda berlatih, makin sering Anda mencoba semua kosakata, maka Anda akan semakin bisa untuk bisa menggunakan bahasa Arab. Saya akhiri kafaina huna wa nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.